Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikal Ramadhani dengan NIM 211211322. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah Human Relation. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran vital Human Relation dalam meningkatkan efektivitas organisasi dalam studi kasus perusahaan Jaya Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari human relation. Selanjutnya ada betapa pentingnya human relation dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial. Lalu ada ruang lingkup human relation, ada kunci aktivitas dan tujuan human relation, lalu pengembangan keterampilan human relation, dan yang terakhir adalah studi kasusnya. Yang pertama, pengertian human relation. Apa sih human relation itu? Human relation itu adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kepuasan bersama, yang memperhatikan aspek manusiawi melalui pendekatan persuasif atau tatap muka dan didasari motif. Aspek manusiawi yaitu aspek yang sudah lahir dari kodrat manusianya seperti sifat, bakat, minat, dan perilakunya serta perangainya. Di negara yang sudah maju, human relation semakin mendapat perhatian para manajer dalam organisasi karena semakin dirasakan pentingnya dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dan manajemen. Ciri hakiki bukan dalam human relation, bukan human dalam tanda kurung manusia dalam pengertian wujud manusia, human yaitu atau human being, melainkan dalam makna proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan atas watak, sifat perangai, kepribadian, sifat, tingkah laku, dan berbagai aspek kejiwaan lainnya yang terdapat dalam diri manusia. Dengan kata lain, faktor manusia dalam relation ini bukan dalam wujudnya, melainkan sifat-sifat, watak, tingkah laku, dan atau aspek psikis dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya human relation. Salah satu aspek penting dalam human relation adalah yaitu komunikasi yang efektif. Human relation memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan memahami cara berkomunikasi dengan baik, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita dengan lebih efektif. Komunikasi yang baik dapat meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan hubungan antara manusia. Selanjutnya, ruang lingkup human relation. Berdasarkan ruang lingkup human relation terdapat dua pengertian, yaitu human relation dalam arti luas dan human relation dalam arti sempit. Pengertian dari human relation dalam arti luas adalah interaksi antara manusia yang biasanya bersifat komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada seorang lain secara tatap muka dalam semua situasi atau semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati. Dengan demikian, human relation dalam arti luas dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di jalanan, dalam kendaraan, saat kita bekerja, saat kita kuliah, dan lain-lain, di mana di setiap dapat melakukannya dengan komunikasi yang baik sehingga saling memuaskan individu yang ada di dalamnya. Yang kedua, human relation dalam arti sempit. Human relation dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryawanan atau dalam sesuatu kegiatan yang dengan tujuan untuk menggugah atau menggairahkan atau membangkitkan semangat kerja yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Contohnya, komunikasi kekaryawanan antara orang perorangan dengan struktur organisasi formal perusahaan, termasuk komunikasi antara mahasiswa dengan warga masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Selanjutnya adalah kunci aktivitas dan tujuan human relation. Kunci aktivitas human relation adalah memotivasi. Dengan demikian, dalam kegiatan human relation, orang-orang berinteraksi di dalamnya harus mampu memotivasi agar dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan cara berkomunikasi yang bersifat manusiawi, pada akhirnya mereka mau bekerja, bergerak,
atau melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kepuasan pada kedua belah pihak. Dalam suatu manajemen, suatu lingkungan kerja atau suatu kegiatan, human relation sangat diperlukan. Mengapa? Karena bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu, human relation diperlukan karena mempelajari bagaimana orang bekerja atau berinteraksi dengan efektif dalam kelompoknya, sehingga menimbulkan suatu keputusan dan pencapaian tujuan bersama maupun pencapaian tujuan secara personal. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan human relation. Yang pertama adalah peningkatan hubungan interpersonal. Dengan mengembangkan keterampilan human relation, individu dan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Selanjutnya adalah kolaborasi yang lebih baik. Keterampilan human relation yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim. Selanjutnya, efektif komunikasi. Keterampilan human relation yang baik dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah manajemen konflik yang lebih baik. Dalam konteks perusahaan, konflik tidak dapat dihindari. Maka dari itu, human relation dapat berperan sangat penting dalam menghadapi masalah dan penyelesaian masalah itu. Selanjutnya, dalam studi kasus ini kita akan membahas tentang pengaruh human relation terhadap perusahaan Jaya Mandiri. Permasalahannya adalah di perusahaan Jaya Mandiri terdapat konflik yang sering terjadi antara Departemen Pemasaran dan Departemen Produksi. Departemen Pemasaran memiliki keinginan untuk meluncurkan produk baru yang inovatif dan mengikuti tren terkini di pasar. Namun, Departemen Produksi menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan cepat dan perubahan desain yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan ketegangan, kurangnya koordinasi, dan kualitas produk, sehingga menimbulkan konflik dan masalah dalam perusahaan. Lalu bagaimana perusahaan tersebut menghadapi konflik ini? Di sini human relation berperan sangat penting, yaitu dalam strategi penyelesaian masalah hubungan antar pribadi. Nomor satu adalah dengan melakukan pertemuan dan komunikasi yang terjadwal. Mengatur pertemuan rutin antara Departemen Pemasaran dengan Departemen Produksi untuk membahas kebutuhan produk, jadwal produksi, dan perubahan desain yang diinginkan. Komunikasi yang teratur dan jelas dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. Nomor dua adalah tim gabungan untuk pengembangan produk. Membentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota Departemen Pemasaran dan Departemen Produksi untuk bekerja sama dalam pengembangan produk baru. Tim ini akan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan kedua departemen dipertimbangkan secara holistik sehingga meminimalkan konflik. Lalu yang terakhir adalah pelatihan empati dan pemahaman antar pribadi. Mengadakan pelatihan ini tentang empati dan pemahaman antar pribadi untuk anggota kedua departemen. Ini akan membantu mereka memahami tantangan dan keterbatasan masing-masing. Departemen menciptakan rasa saling pengertian dan mempromosikan kerjasama. Pemimpin yang memfasilitasi kolaborasi, memilih atau melibatkan seorang pemimpin yang dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antara departemen. Kesimpulannya adalah human relation memainkan peran penting dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan human relation, kita dapat meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan mengelola konflik dengan baik. Contoh kasus konflik dalam perusahaan tadi adalah mengilustrasikan pentingnya faktor-faktor seperti komunikasi, empati, kesadaran diri, dan pengelolaan konflik dalam mempengaruhi human relation. Dengan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat memperbaiki human relation dan mencapai keberhasilan dalam interaksi antar manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.